Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini, kita akan baca doa dulu biar semua ilmu akan masuk itu bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa menurut kepercayaan saya sendiri, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik. Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ya. Abdul Fatah Wartabone, Alfi Akbar Hidayat, Hadir. Alisa Mokodompit, Hadir. Ashifa Kemala Latif, Hadir. Muhammad Alfian Rahman, Hadir. Putri Naila Arkarna, Hadir. Suci Fitriani Patingki, Hadir. Syafana Putri Kaluku, Hadir. Arja Mokodenseho, Hadir. Zikra, Hadir. Diva Hinur, Hadir. Fitria, Hadir. Mawar, Hadir. Rizky, Hadir. Gifan Alfa. Hadir. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Adik-adik tahu apa itu ekonomi? Di dalam lingkup keseharian saja. Pasar. Ya, benar. Yang lain? Warung. Semua tempat belanja, Kang, yang adik-adik tahu. Ibu akan membagikan lampiran asesmen dulu ya. Mohon bantuan over ke belakang. Lagi? Ada lagi? Belum dapat. Oh iya. Ouch. Ada yang belum dapat? Ya, tidak. Isi saja, yang mana yang tahu. Satu, dua, tiga, empat. Benda. Benda apa? Sudah? 2 menit lagi ya.
Ada kesulitan dalam mengisi asesmen itu? Jangan malu bertanya sesat di jalan. Ketua kelas silakan dikumpul. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan sedikit mengoreksi tentang pendapat adik-adik tadi tentang ekonomi. Nggak ada yang salah, semuanya betul. Tapi contoh ekonomi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya adik-adik dalam mengelola uang jajan. Misalnya uang jajan adik-adik 10.000. Bagaimana adik-adik itu mengatur uang jajan 10.000 itu dari pagi hingga pulang, mencukupi kebutuhan adik-adik. Itulah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dalam contoh hari-hari. Sampai sini sedikit ada gambaran tentang ilmu ekonomi? Sudah. Tujuan dari pembelajaran ilmu ekonomi adalah peserta didik memahami hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan pembelajaran memahami konsep ilmu ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan secara rasional, memahami skala prioritas dan literasi keuangan sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Oke, Ibu mau lanjut. Ini kan siang, jadi biasa mulai mengantuk. Supaya Anda mau terlalu mengantuk, orang mau ice breaking dulu. Boleh mau berdiri?
the sky, the moon and the white, the apocalypse around. We'll all be singing a song. I got too much pineapple, shake the tree. I got too much pineapple, like coffee. To the left, to the right, jump her down onto the knees. Too much pineapple, shake the tree. I got too much pineapple, like coffee. To the left, to the right, jump her down onto the knees. Too much pineapple, shake the tree. I got too much pineapple, right your feet. To the left, to the right, jump on down into the knees. Too much pineapple, shake the tree. I got too much pineapple, right your feet. To the left, to the right, jump on down into the knees. Bagaimana perasaan adik-adik setelah ice breaking? Semangat? Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kan tadi Ibu sok kasih contoh apa itu ekonomi. Kalau sekarang Ibu mau tanya apa itu definisi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah panjang-panjang, sedikit-sedikit saja. Yang penting ada tas sentil sedikit di otak-otak Pak Ade, itu apa itu ekonomi. Ya, ketua kelas. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas ekonomi. Bukan hanya mengenai uang, tetapi juga bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, beri tepuk tangan. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, ekonomi itu mengatur kehidupan kita mulai dari keuangan maupun keinginan kita untuk berbelanja. Ilmu ekonomi hadir untuk kita dapat memanage kehidupan dalam hal berbelanja maupun yang lainnya. Untuk memperdalam ilmu ekonomi, kita akan melihat sedikit tayangan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi bukan hanya mengenai uang, tetapi juga bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam sebagai aspek kehidupan. Apa permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi solusi yang inovatif dengan bantuan ilmu ekonomi.
Perkenalkan, ini ayahku. Dia bekerja pada sebuah kantor di ibu kota. Kalau ini ibuku. Dia ibu rumah tangga. Setiap hari ayah dan ibuku selalu memenuhi Perhatikan kebutuhan materi mereka berikut ya. dalam keluarga. Hasil dari ayah bekerja dapat ibu gunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti membayar listrik, membeli gas, belanja kebutuhan bulanan, membeli bahan makan, dan lain-lain. Kegiatan yang ayah dan ibu lakukan merupakan cara mengatur kehidupan ekonomi. Jadi, apa sih sebenarnya ekonomi itu? Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti aturan, peraturan, dan hukum. Jadi, secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan ayah dan ibuku bukanlah hasil proses pemikiran ilmiah, seperti layaknya suatu cabang ilmu pengetahuan, melainkan hanya seperangkat cara-cara yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis. Lalu sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi tersebut? Ilmu ekonomi itu cabang ilmu sosial yang menaruh perhatian pada masalah bagaimana memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Jadi begini, ketika ayahku bekerja dan mendapat gaji, lalu ayahku mengelola gajinya dengan baik sehingga cukup sampai akhir bulan. Nah, berarti ayahku sudah benar menerapkan ilmu ekonominya. Intinya ilmu ekonomi itu usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Pada tahun 1776, perkembangan ekonomi itu dimulai saat setelah terbitnya buku karya Adam Smith. Di buku ini berisi masalah pokok dalam ilmu ekonomi modern, di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan kemakmuran suatu negara dan bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan. Nah, dari buku tersebutlah Adam Smith dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Pada tahun 1970, seorang ahli ekonomi asal Amerika Serikat, Paul Anthony Samuelson, dia berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu suatu studi tentang bagaimana individu-individu dan masyarakat membuat pilihan. Pilihannya ini ada dua, memakai uang dan tidak memakai uang. Menurut Paul ini, ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana sumber-sumber daya yang terbatas tetap bisa digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Barang dan jasa inilah yang dapat memenuhi konsumsi sekarang dan di masa datang untuk berbagai individu dan golongan masyarakat. Itu tadi beberapa pendapat dari para ahli tentang apa itu ilmu ekonomi. Sekarang kamu paham kan apa itu ilmu ekonomi? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Ya, sampai sini so ada yang lebih paham lagi dengan apa itu ilmu ekonomi? Kita lanjut lagi. Sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi dimulai sejak manusia mulai hidup berkelompok dan harus mengatur pemenuhan kebutuhan bersama. Berikut adalah beberapa tahapan pentingnya dalam perkembangan ilmu ekonomi. Yang pertama, pada masa kuno. Pada masa ini konsep ekonomi sudah ada meski belum diakui sebagai ilmu pengetahuan tersendiri. Ekonomi pada masa ini fokus pada cara memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian melalui sistem barter. Yang berikut, masa abad pertengahan.
Pada periode ini, sistem feodalisme mendominasi pemikiran ekonomi, banyak berkaitan dengan agama, dan ilmu ekonomi belum terpisah dari teologi. Pada masa ini, kegiatan berdagang mulai meningkat. Yang ketiga, masa merkantalisme. Merkantalisme berfokus pada bagaimana negara bisa mengumpulkan kekayaan sebanyaknya, mungkin melalui perdagangan internasional. Prinsip utamanya adalah mempertahankan surplus perdagangan, yaitu nilai ekspor yang lebih besar dari nilai impor. Yang keempat, masa krisis. Adam Smith, yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern, menulis bukunya yang terkenal The World of National pada tahun 1776. Ia memperkenalkan konsep laissez-faire yang menyarankan bahwa pasar harus dibiarkan bekerja tanpa campur tangan pemerintah, karena mekanisme pasar akan bekerja secara alami untuk mencapai keseimbangan. Yang kelima, ekonomi modern. Ini yang masuk pada era adik-adik semua. Ekonomi modern. Pada masa ini, ekonomi telah berkembang pesat menjadi ilmu yang luas dengan berbagai cabang seperti ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ekonomi internasional dan lain-lain. Selain itu, berkembang pula teori ekonomi Keynesian, ekonomi pembangunan dan ekonomi digital yang menjelaskan fenomena ekonomi modern. Di era ekonomi modern ini pasti adik-adik tahu banyak cara menjual yang lebih efektif. Kalau di masa-masa berikut perdagangan internasional itu negara-negara harus ke luar negeri untuk memasok pasokan dari negara Indonesia dengan misalnya alat transportasi kapal dan lain-lain. Menjual harus face to face atau kayak berhadapan, bertatap muka. Tapi pada daerah modern, ekonomi berkembang pesat. Dia bisa menjual melalui handphone atau gadget yang adik-adik semua pasti so ada. Semua so ada gadget kan? Pasti ada adik-adik sering berbelanja di e-commerce seperti Shopee, ada lagi yang lain? TikTok Shop, yang lain? Lazada. Nah, itu cara berkembang pesatnya ekonomi di daerah modern yang adik-adik rasakan saat ini. Jadi tidak sulit lagi untuk kaum-kaum mager yang orang kasih istilah, mager mau ke pasar, mager mau ke mall, untuk orang-orang yang di kota. Adik-adik so bisa berbelanja hanya dengan baring-baring di tempat tidur, ada yang mungkin lagi makan bisa berbelanja. Itulah berkembang pesatnya ekonomi di era modern ini. Selain itu, di era yang sebelumnya pasti kita bertransaksi itu dengan uang cash. Yang adik-adik kalau orang mau berbelanja sama ada yang berbelanja di pasar, uang cash yang orang kasih. Untuk daerah modern ini, kita sudah bisa bertransaksi dengan cara transfer. Ada apa contohnya? QRIS, Dana, dan juga yang lainnya. Banyak sekali cara bertransaksi yang tidak menggunakan uang cash. Orang so bisa mau bertransaksi, misalnya Gifan ada di sini, mau beli yang di Jakarta. So tidak mungkin mau piba kasih itu doik, kalau masih menaik pesawat, piba belanja di Jakarta. So bisa mau tunggu di rumah dengan barang yang dorang antarkan dan uang yang langsung ditransfer. So mudah untuk sekarang orang mau berbelanja. Ekonomi bisa kita apa namanya ya? Bisa kita implementasikan tanpa harus susah kayak di era yang kemarin atau era yang sebelumnya. Lanjut.
Ini ibu mau bagi kelompok. Sebelum ibu mau bagi kelompok, ibu mau bagi modul ajar dari konsep dasar ilmu ekonomi. Kebetulan. Bu minta tolong over ke belakang. Oke, terima kasih. Nah, kebetulan tuh. Jadi ada yang harus dicatat. Sudah kelompok? Sudah. Bagi kelompoknya berhubung DP posisi sobagini, adik-adik posisi duduk sobagini. Jadi ibu akan bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, berarti bulat kan Gustav. Ya. Oh, di sini. Ada yang kelupaan? Oh ini dia. Sini satu lagi. Oh. Ya. Ini lembaran LKPD yang nanti dijawab masing-masing namun kerjasama. Nah, ini modul ajar. Jadi berpatokan dengan di sini. Bisa lihat di sini kalau memang masih kurang bisa lihat handphone. Semua sok kebagian? Jadi untuk adik-adik semua sudah dapat lembaran LKPD masing-masing kan? Ini dikerjakan berkelompok, namun jawabannya diisi di LKPD masing-masing. Modul ajar yang ibu bagi adalah patokannya, namun jika memang di dalam modul ajar ini ada yang kurang, bisa adik-adik cari di handphone masing-masing. Jangan lupa tulis nama, kelas. Ibu, Ya, di sini mau DP jawaban harus di sini. ya, Baru yang ini mau bulatkan DP jawaban. iya. Oh. Ini 2 kali mau kerjakan dulu yang ini. Nanti ibu kasih aba-aba berikutnya, baru kerjakan yang ini, oke? Oh. Kerjakan dulu yang halaman 2. Nanti ibu bilang kerjakan yang halaman berikutnya, baru mau kerjakan. Kan ada 2. Ya, kerjakan dulu yang di halaman 2. Jawaban kan? Ini. Jawaban resmi Bu. Iya, di sini. Bersama. Ini ada di sini. Jangan lupa dikerjakan secara kelompok. Jawabannya yang diisi di LKPD masing-masing. 10 kegiatan. 10 kegiatan. Kerja kelompok bukan kerja masing-masing.
Ya. Ini dia. Yang lain ada isi yang ditulis nama? Jangan lupa ya. Oke, kelas. Iya. Iya. Jawaban ini kolom jawaban. Kolom jawaban sudah jadi kolam. Kolom jawaban di sini. Jadi isi sini. Iya, bandingkan ke 4 nomor. Kasih kecil-kecil supaya mau cukup. Berdiskusi dengan teman kelompok yang lain ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Yang ibu mau nilai bukan hanya DP jawaban, tapi bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Bisa lihat handphone boleh. Boleh. Pergunakan internet dengan sebaik-baiknya. Iya. Yang nomor berapa ya? Nomor 1. Bersama teman. Oh, ini bersama temanmu cobalah mengingat kembali tindakan ini. Iya, betul. Iya, sama-sama. Ya, ini jawaban ini supasin. Ya. Jangan terlalu basar-basar itu tulisan, supaya mau cukup. Ya, jangan terlalu basar-basar. Kasih kecil-kecil. Nomor 1 ini gampang sekali, karena bersama temanmu cobalah mengingat kembali tindakan ekonomi yang dilakukan selama seminggu. Misalnya membayar tagihan listrik, atau berbelanja di Indomaret. Iya, yang termasuk ekonomi. Bisa lihat di handphone. Oh, untuk nomor 1 ini kayaknya dia kan mengingat kembali kegiatan adik-adik
selama 10 hari. Iya, yang adik-adik pernah baking. Iya. Top up dana. Itu juga masuk. Berdebat boleh, tapi jangan sampai berkelahi. Nah, itu juga masuk. Biasa kalau perempuan belanja di pasar, batawar. Oh, ini selisih 1.000. Oh, di situ lebih mahal sedikit. Ini ya lebih murah 1.000. Pasti begitu. Ya, menabung juga bisa masuk. Ya. Cuman terlalu besar-besar itu tulisan. Ya, kecil-kecil kasih rapat-rapat ke atas. Tapi sudah, ini kan sudah terlanjur ada tulis, enggak apa-apa. Tinggal kasih terus. Ini pasti DP kebanyakan top up dana di Indomaret. Toh, nomor 1 apa? Bersama temanmu, cobalah mengingat kembali tindakan ekonomi yang dilakukan selama seminggu terakhir. Jadi misalnya top up dana, anu listrik. Kalau memang tidak cukup, terlanjur, tak tulis besar-besar, boleh isi di lembaran yang di belakang. Kalau laki-laki top up dana pasti kebanyakan karena isi apa? Ya? Iya, boleh. Kasih, kan ini dia bilang 10, jadi kasih nomor 1, 2. Oh, jadi ibu mendapat tahu kegiatan yang lain dengan yang lainnya. Kalau sambung begitu, ibu kira satu kali, satu hari dapat beli semua itu. Ya? Boleh sekali, itu juga masuk. Top up dana bisa berbelanja di pasar, bisa belanja online, bisa menawar barang, itu saja bisa masuk dalam ilmu ekonomi. Karena dia mengatur keuangan, jadi dia mau atur, mau cari yang lebih murah supaya nih uang ini mau cukup. Ya, top up dana. Boleh, masuk. Nggak apa-apa kalau memang so full di lembaran yang ini, bisa tulis di lembaran sebelahnya. Iya, ini kayak pas bahasa. Jadi Arja, kalau ini siapa yang mana? Ini kartu Arja. Nah, kalau di sini so full bisa di sini. Toh? So, jadi anu nih, turun gunung. Kalau memang di sini ini Anda cukup, boleh di sebelah. Kecil-kecil sudah enggak, jangan terlalu juga kecil-kecil. Boleh kalau memang di sini enggak cukup, bisa sama di sebelah. Sini itunya.
So masuk nomor berapa kalau di kelompok C? So masuk nomor 2. Coba Ibu baca nomor 2. Analisis faktor. Faktor yang mendorong melakukan tindakan ekonomi. Kalau yang nomor 2, kan nomor 1 itu yang adik-adik lakukan dalam 7 hari ke belakang. Transaksi kan dia bilang di situ nomor 1, coba ingat kembali tindakan ekonomi seminggu. Kalau yang nomor 2 ini misalnya begini contohnya, kan pasti di situ ada yang top up dana atau apakah? Atau bayar listrik. Jadi di situ dia tanya untuk nomor 2, faktor yang mendorong adik-adik untuk melakukan bayar listrik itu apa? Yang mendorong adik-adik untuk misalnya top up dana atau membayar listrik itu disebabkan oleh apa? Kalau misalnya bayar listrik, otomatis yang mendorong itu karena listrik di rumah sudah padam, sudah mati. Untuk top up dana, misalnya yang mendorong adik-adik untuk melakukan top up dana itu apa? Misalnya untuk ini main game juga boleh. Itu yang nomor 2. Jadi yang mendorong adik-adik untuk melakukan tindakan yang ini itu apa? Itu yang ditanya soal nomor 2. Soal nomor 2 mengerti? Analisis faktor yang mendorongmu melakukan tindakan ekonomi tersebut. Jadi kan di nomor 1 dia bilang tindakan ekonomi apa yang adik-adik lakukan dalam 7 hari ke belakang. Jadi dia tanya ini faktor yang mendorong. Misalnya ini membeli makanan di kantin sekolah. Yang mendorong adik-adik untuk membeli makanan di kantin sekolah itu apa? Karena lapar. Ya, mana nomor? Oh iya. Begitu. Baru yang kedua apa? Yang kedua yang jawaban nomor 1 di bagian 2 apa itu? Membeli apa? Membeli. Berikutnya apa? Membeli alat tulis. Membeli untuk mendorong adik-adik membeli alat tulis itu apa? Iya, itulah maksud soal nomor 2. So di nomor berapa ini? Masih nomor 1? Oke, nomor 2 dia bilang di situ analisis faktor yang mendorongmu melakukan tindakan ekonomi tersebut. Kan nomor 1 dia bilang sebutkan tindakan ekonomi yang adik-adik lakukan 7 hari ke belakang. Nomor 2 ini dia bilang yang mendorong adik-adik melakukan tindakan ekonomi ini, misalnya membeli di warung. Yang mendorong adik-adik untuk membeli di warung itu apa? Misalnya kalau ya mungkin membeli kebutuhan rumah,
kebutuhan adik-adik. Nah, kalau misalnya di situ ada yang bayar listrik, nah, contohnya juga misalnya ada yang membayar listrik. Oh dia. Oh iya, tidak apa-apa. Kalau membayar tagihan listrik di situ yang mendorong adik-adik membayar tagihan listrik pasti otomatis karena listrik itu sudah habis padam. Ya, begitu. Dan seterusnya. Jadi, tapi tidak usah juga kalau memang sampai nomor 10 Kang. Yang bagian 1 itu sampai 10 bagian Mau isi berapa? Isi 5 juga. Iya. Kesulitan di nomor 2 ini. Oke, nomor 2 itu sebenarnya gampang kalau DP soal mau baca dengan teliti. Ya Allah. Nomor 2, analisis analisis faktor yang mendorongmu melakukan tindakan ekonomi tersebut. Kamu dapat menganalisis. Nah, ini dia berkaitan dengan soal nomor 1. Kan soal nomor 1 dia bilang tulislah tindakan ekonomi yang dilakukan selama 1 minggu ke belakang. Jadi nomor 2 ini dia bilang yang mendorong tindakan adik-adik untuk melakukan tindakan ekonomi itu misalnya kan di sini nomor 1 membeli bahan makanan. Yang mendorong adik-adik membeli bahan makanan itu karena apa? Oh, kalau mau makan. Ya, begitu. Oke. Begitu. Sudah semengerti kalau ini? Sama lagi. Oh iya. Ya, memberi bahan makanan, membandingkan harga. Iya. Nah, ini sama ini membandingkan harga, yang mendorong adik untuk membandingkan harga agar uang yang dibawa itu mencukupi toh dengan apa yang adik mau beli. Nah, iya, pintar sekali, Masya Allah. Nggak usah tulis juga DP for apa mau menabung. Robi. Tidak terlebih. Tidak apa. So serak ibu leher. Ini berusak. Tidak apa, nanti ibu mau hektar ulang. Sudah. Yang penting bukan lembar jawaban yang tarobe. Kalau lembar jawaban ya bagaimana ibu mau periksa itu tugas. Nah ini nomor 3. Siapa juga kelompok 4 ini analisis penerapan prinsip. Kalau kesusahan boleh lihat di handphone. Kalau nomor 3 analisis penerapan. Jadi dia tanya di sini analisis penerapan. Jadikan di 2 ini jawaban 1 sama 2 adik-adik menerapkan itu ekonomi. Prinsip ekonomi ini termaksud dengan adik-adik ada lakukan dalam 7 hari ke belakang toh. Jadi dia tanya di sini kamu dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang ia lakukan. Apakah sudah menerapkan? Jadi dia tanya apakah adik-adik menerapkan prinsip-prinsip, otomatis sudah. Ya, jadi kalau sudah dia tulis di situ, Sudah baru koma. dia
tuliskan hasil analisis. Jadi dia suruh jelaskan. Kan misalnya adik jawab sudah menerapkan analisis. Jadi dia tanya sampai kenapa adik-adik itu berbicara sudah. Apa yang adik-adik bikin sampai adik-adik itu jawab sudah. Begitu Mang. Sudah Karena mungkin adik-adik sudah membelanjakan atau mengatur keuangan itu dengan begitu mengerti. sudah karena kami sudah mengatur keuangan. Ya, bisa juga lihat di handphone untuk memperindah kata-kata. Sudah? Yang lain belum, jadi mohon bersabar untuk menunggu. Jangan dulu, sedikit lagi baru mau kumpul. Tahan dulu, nanti. Iya. Iya, periksa dulu, jangan dulu terburu-buru. Periksa yang sudah diisi, apakah ada yang terlewat atau tidak. Coba ibu pinjam itu buku. Analisis saudara dapat adalah kita hasil maksimal dengan pengembangan minimal. Contoh ini membandingkan harga sebelum membeli barang ini mencapai salah satu analisa kita sudah mendapat. Waktu pengerjaan tinggal 5 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi. Ya, sebetulnya analisa sudah Ya? Membayar UNAS karena ada fasilitas. Iya, bisa sekali. Membayar lokal. Semangat. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada? Kelompok 1 Kang yang sudah selesai? Yang lain? Bagaimana? Ada kesulitan?
Lanjut. Cara cara pakai ini ya, pakai Oh, jadi kelompok 1 sama kelompok 3. Oh, kelompok 4 tinggal kelompok 2. cai. Ya. 34 menit lagi. Ya, stop. Nomor 3 Kang, coba ibu ya. This is penerapan prinsip ekonomi. Ini bisa lihat di handphone. Ini bisa lihat coba. Kalau adik-adik kurang paham boleh lihat di handphone. Nah, ini dia bilang analisis. Jadi dia tanya di sini ekonomi dalam tindakan ekonomi yang kamu lakukan. Nah, jadi kan adik-adik menerapkan prinsip ekonomi toh dengan adik-adik berbelanja itu kan adik-adik menerapkan ini prinsip ekonomi. Jadi dia tanya di sini sudah menerapkan atau belum? Berarti jawabannya iya. Cuman itu. Iya. Langsung tulis. Iya itu. Buka-buka kembali, coba lihat mungkin ada yang terlewatkan. Mungkin sambil menunggu yang kelompok 2 selesai. Coba diperiksa-periksa kembali sambil menunggu kelompok 2 selesai. Siapa tahu ada yang terlewatkan. Ya. Taruh saya dulu di meja sini. Jangan lupa nama. Biar sejak betul kalau enggak ada nama ibu mau kasih nilai bagaimana? Coba nih, hati. Dua kita kemana bi? 3 kita dia di sini. Nomor 4 kita B kemana E?
Sudah? Sudah selesai? Kelompok 2? Oh. Oke, selanjutnya Ibu mau perwakilan satu kelompok mempresentasikan apa yang telah diisi di LKPD, di lembaran LKPD. Kelompok mana yang siap? Oh, kelompok 4. Oke, kelompok 4 siap? Siap. Kelompok yang lain perhatikan. Perhatikan karena nanti kelompok yang lain menanggapi kurang atau masukan boleh untuk kelompok 4 yang mempresentasikan nanti. Kurangnya, masukan atau saran. Iya. Nomor 1. Bersama temanmu, cobalah mengingat kembali tindakan ekonomi yang dilakukan selama seminggu terakhir. Tuliskan kegiatan ekonomi yang kamu lakukan di lingkungan tempat tinggal dan sekolah minimal 10 kegiatan. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Nomor 1, membeli makanan di warung dekat rumah. Nomor 2, membantu ibu berjualan di pasar. Nomor 3, menjual barang bekas di garasi rumah. Nomor 4, membayar tagihan listrik atau air. Nomor 5, menabung uang jajan di celengan. Lingkungan sekolah. Yang pertama, membeli makanan di kantin sekolah. Kedua, membeli alat tulis di koperasi sekolah. Nomor 3, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berbayar. Nomor 4, membayar uang kas kelas. Nomor 5, menabung uang saku di bank sekolah. Yang kedua, analisis faktor yang mendorongmu melakukan tindakan ekonomi tersebut. Kamu dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakanmu. Dilihat dari faktor keinginan ataukah faktor kebutuhan. Faktor keinginan, hiburan, gaya hidup, prestise. Faktor kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar, menunjang pendidikan, memenuhi kebutuhan mendesak. Nomor 3, analisislah penerapan prinsip ekonomi dalam tindakan yang kamu lakukan. Apakah sudah menerapkan prinsip ekonomi atau belum? Tuliskan hasil analisismu secara terperinci dan jelas. Prinsip ekonomi, efisiensi, contoh, memilih transportasi umum yang lebih murah daripada taksi untuk ke sekolah. Efektivitas, contoh, membeli buku bekas yang lebih murah daripada buku baru untuk menghemat uang. Prioritas, contoh, menabung uang untuk membeli buku pelajaran daripada membeli mainan baru. Soal nomor 4. Bandingkan kegiatanmu dengan teman sebangkumu. Buatlah kesimpulan berdasarkan tindakan ekonomi yang telah dilakukan. Kesimpulannya, tindakan ekonomi yang dilakukan oleh siswa dan teman sebangkunya mungkin berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan, keinginan, dan kondisi keuangan masing-masing. Ya, sudah selesai. Ya. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain ada tanggapan atau masukan, saran untuk kelompok 4? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke.
Jadi yang soal pertama, di sini adik-adik di flashback kembali mengingat 1 minggu kemarin atau 1 minggu yang lalu kegiatan ekonomi apa yang adik-adik lakukan dalam keseharian. Terus yang kedua, dia menyuruh menganalisis faktor adik-adik dalam menganalisis faktor yang mendorongmu melakukan tindakan ekonomi tersebut. Jadi tindakan ekonomi yang adik-adik lakukan 7 hari yang kemarin, dia suruh tindak lanjuti. Kenapa adik-adik membeli itu, untuk apa, apakah itu kebutuhan pokok atau hanya kebutuhan yang tidak mendesak. Yang ketiga, di sini kalau jawaban nomor 1 dari kelompok 4, membeli makanan di warung dekat rumah, membantu ibu berjual di pasar, menjual barang, itu sudah termaksud kegiatan ekonomi. Yang kedua, faktor dan keinginan. Di sini ada faktor hiburan. Yang dimaksud faktor hiburan itu, kalau misalnya adik-adik melakukan tindakan ekonomi dengan top up dana atau top up apa yang game-game itu mau di Free Fire, itu untuk hiburan adik-adik. Faktor keinginan itu misalnya berbelanja online. Nah, itu keinginan adik-adik sendiri. Misalnya, oh saya mau beli baju baru, itu keinginan. Bukan faktor mendesak atau kebutuhan yang memang adik-adik inginkan. Yang pertama, gaya hidup. Nah, membeli baju itu juga faktor gaya hidup. Yang berikutnya, faktor kebutuhan. Yang dimaksud faktor kebutuhan itu misalnya disuruh ibu membeli beras, itu faktor kebutuhan karena beras itu sangat dibutuhkan untuk adik-adik supaya bisa makan. Itu faktor kebutuhan. Yang berikutnya, menunjang pendidikan. Yang dimaksud menunjang pendidikan itu misalnya membeli alat tulis, buku, pensil atau seragam. Itu menunjang kebutuhan pendidikan. Memenuhi kebutuhan mendesak. Nah, ini yang dimaksud memenuhi kebutuhan mendesak itu adalah menabung. Jadi adik-adik itu menabung, nanti misalnya tidak diminta-minta atau uang apa sih istilahnya adalah uang tak terduga. Adik-adik mau menabung, nanti ada bisa keinginan yang tidak diminta-minta, di kemudian hari adik-adik butuh dan memang harus dibeli. Namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga, misalnya mama dan papa belum ada uang untuk membeli kebutuhan itu. Nanti kan adik-adik ada sisipan atau tabungan, itu bisa dipakai untuk membeli kebutuhan yang mendesak. Yang berikutnya, prinsip ekonomi. Di sini dia bertanya analisis penerapan prinsip ekonomi dalam tindakan ekonomi yang kamu lakukan. Jadi dia tanya apakah adik-adik sudah memenuhi prinsip ekonomi di dalam kehidupan adik-adik. Apakah adik-adik memenuhi prinsip ekonomi itu? Otomatis sudah adik-adik memenuhi prinsip ekonomi itu karena sudah membelanjakan uang atau adik-adik sudah mengatur keuangan adik-adik untuk mencukupi dalam minggu ini dan juga minggu berikutnya sudah diatur atau sudah di-manage. Yang keempat, kesimpulannya. Di sini kelompok 4 menjawab tindakan ekonomi yang dilakukan oleh siswa dan teman sebangkunya mungkin berbeda-beda tergantung pada kebutuhan adik-adik masing-masing. Jadi di dalam soal 1 dan 3 itu pasti ada berbeda-beda jawaban dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Misalnya kelompok 1
Di soal pertama dia membutuhkan atau dia berbelanja seminggu yang lalu itu karena kebutuhan membayar listrik atau top up dana. Mungkin di kelompok 2 berbeda karena dia tidak terlalu butuh yang kelompok 1 butuhkan. Iya. Jadi kesimpulannya setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengatur ekonominya. Sampai sini so paham? Oke. Ketua kelas bisa tolong kumpulkan lembar jawaban LKPD-nya atau setiap kelompok. Tunggu, Ibu mau kasih dulu yang lain. Kasih pulang. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali kesimpulan yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas. Jadi orang masyarakat itu mempunyai kebutuhan yang tidak pernah terbatas. Ada yang mau ini, ada yang mau itu, ada yang suka beli ini, ada yang suka beli itu. Jadi tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Orang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, tapi sumber keuangan kita yang terbatas. Jadi ekonomi itu muncul untuk mengatur itu keuangan itu untuk bisa mencapai yang tidak terbatas. Jadi semacam uang 10.000. Kalau orang mau analogikan atau orang mau pikir, oh 10.000 ini kita bisa beli apa sebenarnya? Untuk uang 10.000 itu bisa mendapatkan yang orang tidak bisa mau pikirkan, otomatis oh uang 10.000 itu misalnya orang bilang mau beli makanan apa supaya cukup. Orang beli sesuai dengan harga yang orang punya, uang yang orang punya. Uang 10.000 makanan yang harganya memang cuma 10.000. Ekonomi bukan hanya mengenai uang, tetapi juga bagaimana keputusan diambil untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berbagai aspek kehidupan. Dia mengatur orang keputusan. Sama dengan begini, orang punya, ulang kembali lah Ibu mau bilang, orang punya uang 100.000. Orang kebutuhan banyak sekali. Ekonomi ini dia yang mengatur orang kebutuhan. Bahwa di mana orang harus menekan orang keinginan agar uang 100.000 ini bisa sampai dengan misalnya uang 10.000 ini diberi waktu cukup 1 minggu ke depan. Bagaimana orang mau menekan ini uang 100.000 ini akan cukup dalam 1 minggu ke depannya. Bantuan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengatur keuangan pribadi. Membuat anggaran bulanan agar pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Nah, jadi ini yang Ibu bilang, orang yang mau atur itu orang pengeluaran. Dari misalnya uang bulanan 1 juta, bagaimana bisa mau cukup 1 juta itu dalam waktu 1 bulan. Yang kedua, menentukan prioritas kebutuhan makanan, transportasi, dan juga pendidikan. Jadi menentukan prioritas. Dalam 3 hal ini, makanan, transportasi, dan pendidikan, yang mana paling prioritas? Menurut adik-adik? Ya, makanan. Yang kedua, transportasi dan pendidikan. Menentukan prioritas kebutuhan makanan yang paling utama, karena kalau orang tidak yang makan pasti orang tidak bisa beraktivitas untuk melakukan sekolah, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Yang berikutnya, menjalankan usaha atau bisnis, berpikir krisis,
memahami dampaknya inflasi terhadap daya beli, menyadari pentingnya efisiensi dalam menggunakan waktu dan tenaga, menganalisis kebijakan pemerintah seperti subsidi atau pajak. Oke. Sekarang di situ tanya kesimpulan, coba adik-adik lihat kesimpulan pembelajaran menurut siswa. LKPD yang Ibu bagikan coba. Nah. Lihat halaman 3. Coba lihat. Ada halaman 3? Nah, yang tadi pas ada yang bertanya tadi, Ibu, ini halaman 3 ini mau bikin apa? Ini nanti adik-adik mau isi. Ada berapa nomor? 5 nomor. Silakan dijawab. Apa itu? Dari awal. Dari awal. Baru? Lima. Istilahnya dia terjangkau. Makin banyak. Tersebut termasuk dalam teori ekonomi mikro, khususnya mengenai dampak pengangguran terhadap keluarga. Cuma ada itu ekonomi mikro tadi. Nomor 5 ini mau
mau tulis, bukan mau pilih. Harus tuh mau isi. Iya, Mau isi? mau isi. Gitu ya? Iya. Sudah selesai? Belum. 1 menit lagi. Oke, ketua kelas kumpulkan. Sudah semua terkumpul? Ya, Ibu tanya, dalam pembelajaran ini apa yang menarik di dalam pembelajaran ilmu ekonomi ini? Salah satunya Jadi tahu ilmu ekonomi. oh ya. Yang lain?
Oh iya. Yang lain? Apa yang menarik dalam pembelajaran ilmu ekonomi hari ini? Menyenangkan. Apakah menyenangkan? Ya. Oke. Ibu akan kasih tugas di rumah, tugas rumah. Tolong tulis di buku tugas masing-masing. Tuliskan 3 prinsip ilmu ekonomi dalam keseharian. Tuliskan 3 prinsip ilmu ekonomi dalam lingkungan keluarga. Tuliskan 3 prinsip ekonomi dalam lingkungan keluarga. Sudah? Berikan 3 contoh kegiatan ekonomi. Berikan 3 contoh kegiatan ekonomi. Berikan 3 contoh dalam kegiatan ekonomi dalam lingkup OSIS. Dalam lingkup kegiatan OSIS. Berikan 3 contoh kegiatan dalam lingkup kegiatan OSIS. Sudah. Berikut, ibu mau ada umpan balik dari adik-adik. Di depan pintu itu, berikan tanda silang. Itu yang ada di depan pintu. Baca yang ada di depan pintu, terus berikan tanda silang. Satu-satu mulai dari ini. Satu kelompok, 1 orang. Lanjut, cepat. Ini kelompok 2. Kelompok 3, ini langsung. Baru terus Ica. Oke. Pertemuan berikutnya, pertemuan 2. Hello. Hai. Pertemuan kedua, kita akan membahas skala prioritas dan literasi keuangan. Jadi pertemuan 2, kita akan belajar tentang skala prioritas dan literasi keuangan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Ketua kelas, mohon pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasi dan perhatiannya dan juga konsentrasinya. Silakan pulang. Dengan teratur ya, dengan teratur. Ketua kelas, pimpin salam. Sebelum kita pulang, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Terima kasih atas hari ini.